Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun Anda mengakses video ini. Saya Afrizky Nanda dan saya akan memandu Anda melalui tulisan saya mengenai polisi siber dan panoptikon. Tulisan saya sendiri berjudul Panoptikon dan Polisi Siber Memenjarakan Warganet Indonesia. Mari kita langsung mulai ke pembahasannya. Pandemi COVID-19 telah memaksa orang-orang menjadi lebih bergantung pada teknologi. Dibatasinya interaksi sosial secara tatap muka telah membuat interaksi sehari-hari di Twitter menjadi lumrah atau di media sosial secara umumnya. Selain itu, mungkin ada juga faktor seperti semakin mudahnya diakses teknologi dan juga semakin bergantungnya masyarakat di kelompok usia muda akan media sosial. Lantas, panggung demokrasi juga dapat kita lihat di media sosial. Yang mengherankan adalah pada awal tahun 2021 ini, Mahfud MD selaku Kemenpolhukam Republik Indonesia malah berniat mengaktifasi polisi siber atau polisi virtual. Dalam tugasnya, polisi siber atau polisi virtual ini akan menjadi kontra narasi bagi narasi yang dinilai tidak benar atau bertentangan dengan pemerintah. Polisi siber bekerja dengan cara berpatroli di media-media sosial. Selain menerima laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran hukum yang ada di internet, ini menimbulkan kekhawatiran di mata para pegiat demokrasi. Salah satu yang vokal adalah Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Damar Juniarto. Ia melihatnya sebagai bentuk pengawasan negara 24 jam kepada para warganya. Damar menilai bahwa upaya penggunaan polisi digital di internet adalah tanda bahwa Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan otoritarianisme digital. Ini dilihat karena mengandung 3 unsur, yakni sensor online, pengawasan siber, dan upaya kontrol terhadap infrastruktur. Damar menyebut juga dengan upaya panoptikon. Selanjutnya akan kita bahas mengenai panoptikon ini. Jadi, panoptikon adalah pembahasan dari filsuf Prancis Michel Foucault. Panoptikon adalah suatu struktur penjara yang digambarkan oleh Jeremy Bentham dan lebih lanjut lagi diterangkan oleh Foucault. Pembahasan mengenai panoptikon dapat dilihat lebih lanjut di buku Discipline and Punish, The Birth of Prison. Dalam bukunya, Foucault menjelaskan bahwa panoptikon adalah penjara dengan bentuk melingkar yang di tengahnya ditempatkan menara pengawas. Tahanan yang di dalamnya lantas akan menghentikan kegiatannya ketika disoroti lampu tersebut dan kembali melakukan aktivitas yang tidak dilihat ilegal oleh para pengawas dari penjara tersebut. Efek yang diharapkan dari panoptikon adalah kepatuhan atau docility dari para tahanannya tanpa perlu ada tindakan disipliner. Ini belakangan akan menyokong kekuasaan atau power yang berlaku di suatu tempat dan membuat situasi yang ada sesuai dengan keinginan pemilik power tersebut. Pembahasan mengenai panoptikon dan pengawasan atau surveillance sendiri sangat erat kaitan. Elizabeth Stoichev pada tahun 2020 mengaitkan antara panoptik dan chilling effect pada warga Amerika. Dalam tulisannya yang berjudul Relatively Democratic, How Perceived Internet Interference Shapes Attitudes About Democracy, Stoichev melihat bagaimana pemantauan oleh aparatur Amerika Serikat tidak sepenuhnya dapat membekukan keinginan warganya untuk berpendapat. Namun, setidaknya pemantauan ini berhasil menimbulkan keengganan ketika hendak berpendapat atau melakukan sesuatu yang mungkin ilegal atau dilihat ilegal oleh negaranya. Di studi lain, Mariana Lim dalam Cyber Civic Space in Indonesia, From Panopticon to Pandemonium, mengungkapkan bagaimana kekuasaan rezim Soeharto sebelumnya sudah mendirikan suatu panoptikon bagi kepatuhan masyarakat di Indonesia dan bagaimana kedepannya panoptikon ini dapat kembali berdiri di internet Indonesia. Lokman Sui dalam The Panopticon as the Antithesis of Space of Freedom, Control and Regulation of the Internet in China berpendapat bahwa awalnya internet didesain dengan semangat keterbukaan, desentralisasi, dan libertarianisme. Namun, ini ditentang oleh Lessig yang berpendapat bahwa ada pasar yang secara berkelanjutan berniat untuk meregulasi dan mengatur perkembangan internet. Di sisi lain, ada pula studi internet sebagai ruang publik dari Jati. Jati menuliskan bahwa peran internet adalah sebagai ruang publik untuk beraktivitas politik. Argumen Jati adalah bahwa media sosial telah memunculkan arena ruang publik baru bagi kelas menengah di Indonesia, dan arena di ruang publik ini adalah untuk mengutarakan pendapat-pendapat mereka yang bertempat di media sosial seperti Twitter, Instagram, atau Facebook. Aksi polisi siber atau polisi virtual yang telah diaktifkan di Indonesia saat ini dapat dilihat sejalan dengan cara kerja panoptikon yang dirumuskan oleh Foucault dan Bentham. Tidak ada warga yang sadar mereka sedang diawasi oleh seorang polisi ketika sedang beraktivitas di media sosial. Bisa saja pada suatu hari seseorang mengupdate status di Twitter, Facebook, atau Instagram mereka, dan di hari selanjutnya mereka akan mendapatkan peringatan dari seorang yang mengaku polisi siber melalui direct message mereka. Ambil contoh kasus Arkham87 yang berkomentar di Instagram mengenai putra presiden sekaligus wali kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam suatu komentar di Instagram, Arkham87 menuliskan, tahu apa dia soal sepak bola, tahunya dikasih jabatan saja. Tentu kasus itu selesai dengan sebuah permintaan maaf dan hapus komentar, begitu pemilik akun tersebut dipanggil oleh kepolisian. Yang menjadi kekhawatiran adalah apabila suatu saat komentar yang nadanya kritik yang valid menjadi dibungkam dengan kuasa polisi virtual. Ketika polisi siber atau polisi virtual beraksi, warganet baik di Twitter, Instagram, dan platform lain tidak akan sadar mereka sedang dilihat oleh seseorang di balik layar itu. Sebagaimana yang Damar Juanianto katakan, ini adalah usaha mengawasi warga 24 jam dalam 7 hari bagi seluruh masyarakat Indonesia, setidaknya yang berada di internet. Satu hal yang menarik dari bahasan Foucault lainnya adalah dalam bukunya The Birth of Prison, Foucault menerangkan panoptikon dengan memulai pembahasannya melalui penyakit pes atau wabah yang sedang merajalela di Eropa pada masa itu, yang juga disebut sebagai Black Death. Pada masa itu, setiap warga akan diikuti secara lekat-lekat oleh seorang pengawas di dalam suatu desa. Warga-warga di suatu desa tersebut selanjutnya akan dituliskan kegiatan-kegiatan kesehariannya, dan mereka pun dilarang keluar dari rumah. Seperti saat pandemi COVID-19 saat ini yang sedang terjadi. Masyarakat melakukan kegiatan tanpa tatap muka pada masa itu, dan bagi mereka yang keluar, mereka akan menerima hukuman dari pengawas desa tersebut. Melihat paralel tersebut, hal yang dapat dilihat di sini adalah bagaimana pandemi dapat membuat pemangku kekuasaan atau power akan mencari cara yang lebih jauh lagi untuk melihat gerak-gerik masyarakat yang ada di bawahnya. Sekarang, pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh internet, sebagaimana terjadi di negara-negara seperti Cina dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, indeks demokrasi kian merosot pada masa kepemimpinan presiden saat ini. Dengan mengaitkan hal-hal tersebut, kekhawatiran akan pengawasan menjadi suatu hal yang valid. Suatu hari Anda dapat saja berkomentar terhadap suatu peristiwa atau kebijakan pemerintah, dan hari selanjutnya Anda diharuskan menghapuskan komentar yang berlawanan dengan narasi yang ingin didirikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Dari pembahasan tersebut, benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa pembahasan Foucault mengenai panoptikon di masa pandemi kembali menjadi relevan. Foucault melihat bagaimana pengawasan dapat mengkondisikan warga menjadi patuh pada kekuasaan yang berlangsung melalui pengawasan yang konstan dan pendisiplinan yang konstan. Sebenarnya, hal ini sudah diramalkan dalam tulisan Lim pada tahun 2003. Selanjutnya, untuk melihat apakah Indonesia akan berangkat ke arah panoptikon ini, perlu dilihat bagaimana visi pemerintah saat ini untuk menjalankan negaranya. Apakah negara akan menjalankan sistem demokrasi di mana warganya dapat berpendapat dengan bebas, ataukah akan berjalan dengan otoritarianisme di mana pendapat warga hanya dikendalikan oleh elit-elit politik dan segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Sekian pembahasan dari tulisan saya mengenai panoptikon dan polisi siber, upaya memenjarakan warganet Indonesia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar dan nantikan saya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas waktu Anda, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan kapanpun Anda menyaksikan video ini.